Iya, selamat siang semuanya. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai modul 12 yang awalnya saya kira itu modul 11 adalah modul terakhir, ternyata ada modul yang ke-12. Dan itu kasih kabarnya malam hari. Sip, itu agak shock gitu ya, tapi nggak shock juga, lebih banget. Udah langsung kita menuju proses menuju ke praktikumnya. Jadi praktikum kali ini tuh menurut saya sih beda ya. Biasanya itu kan kita bikinnya tuh simple gitu, cuman new project terus langsung compile gitu-gitu. Sekarang tuh enggak. Sekarang tuh beda banget. Jadi sekarang kita tuh pakai yang namanya platform designer. Ini langsung klik aja di platform designer. Terus kayak gini emang lama. Masih ada proses kayak gini juga. Kalau udah selesai, langsung ke bagian pencarian aja. Ketik NIOS. Scroll ke bagian bawah, double klik yang NIOS 2 processor. Kan di sini ada dua pilihan nih, ada yang E sama F. Kali ini kita cuma pakai yang E karena kita cuma butuh sampai JTAG atau apa yang lah bacanya debug sampai itu doang. Kalau untuk yang lebih apa ya komplit bisa pakai yang ini. Jadi sekarang pakai yang E aja, langsung finish. Terus bagian pencarian ketik memori ya, memori. Untuk memori pilih yang di on chip memori, yang bagian RAM or ROM ini double klik. Terus di bagian total memory size tambahin 01, lalu finish. Terus berikutnya kita cari yang JTAG tadi. Masih belum ngerti ini bacanya gimana sih, JTAG atau apa itu, pokoknya sesuka kalian lah. Ini double klik di sini. Kalau tampilan yang ini udah 64, terus yang bawahnya udah 8, langsung aja di finish. Terus balik lagi ke pencarian, kita cari PIO. Double klik yang ini juga. Kan ini output nih, kita butuh output, jadi langsung finish aja. Terus double klik lagi untuk kedua kalinya. Untuk kali ini, kan tadi udah output, berarti sekarang input. Dan klik finish. Kalau udah selesai, di sini kan tadi output. Output biasanya kalau kita praktikum kan pakai LED ya, jadi biar lebih enak namanya diganti jadi LED. Terus kalau ini untuk input ya, ini input ya. Untuk input nih kita biasanya pakai switch. Jadi namanya kita ubah jadi switch biar lebih easy. Terus yang ini bagian NIOS to gen bla bla bla, dia diganti juga jadi P NIOS 2. Kalau udah selesai langsung di wiring aja, sesuaiin. Yang pertama kita nge-wiring bagian clock. Jadi kayak maksudnya kan ini clock nih. Clock nanti nyambungnya itu juga ke clock, terus clock 1. Ini musiknya lagi nggak bener jadi harus pakai ini. Terus clock ini, pokoknya sesama clock lah yang serumpun gitu. Terus untuk yang berikutnya tuh clock reset. Clock reset mana ya? Oh ini nih. Clock reset, ntar clock reset kan di sini nih. Ntar ketemu juga sama reset, terus ketemu sama reset 1. Terus reset lagi, reset. Terus kita ke clock in reset. Clock in reset ini cuma satu di sini doang di ujung. Dia ntar nyambungnya tuh ke debug reset request. Nah, berikutnya kita ada yang namanya data master sama instruction master. Untuk data master dia bukan dicolok ya, di wiring, di wiring ke S1, terus ke Avalon, oh nggak mau, Avalon ya, terus ke S1 lagi.
Kemudian yang instruction master dia cuman kesambung ke S1 yang ada di ini, di on chip memory, jadi cuma satu doang gitu. Nah, yang berikutnya kita sambungin yang IRQ, ini bacanya nggak tahu, IRQ, IREC, IRAC atau apa terserah kalian mau bacanya apa. Yang ini kan dia punyanya si Penios. Dia cuma satu sih emang. Sambungnya sama di IRQ ya, pokoknya di bagiannya JTAG. Kalau udah di wiring semua di bagian external connection punyanya LED kan di sini ada export nih. Double klik tuh export. Dia double klik, biarin aja namanya kayak gitu. Terus switch juga sama double klik, biarin aja namanya kayak gitu. Kalau udah selesai jangan lupa di save karena nanti ngulang-ngulang kayak punya saya kok jadi curhat. Namanya samain jadi Penios. Bener nggak sih? Ya Penios 2. Tenang, ini nggak akan lama ya, lama ntar waktu di step berikutnya. Oke, setelah itu kan kita close. Habis itu kita ke bagian sistem. Bagian sistem, kemudian assign base addresses. Terus kalau udah selesai kan di sini masih ada error gitu ya. Itulah pokoknya. Terus double klik di bagian ini. Enios. Jadi double klik, terus klik yang bagian vektor. Nah, sini ada reset vektor memori. Itu yang none. Di sini tuh ganti ke on chip. Sebenarnya ganti ke on chip ya untuk yang ini. Ganti ke on chip. Kalau udah selesai dia langsung di slang. Udah bener semua gak sih? Ntar, ada satu yang nggak bener nih, JTAG. Hah, ini mau ke connect guys. Nah, kelewatan dia. Makanya di sini harusnya tuh ada 2 error, tapi kenapa jadi 3 dan ternyata ada yang kelewatan. Untung tahu ya kan. Udah bener gak sih ini? Udah insya Allah bener lah ya. Percayalah kita, percaya yuk, percaya yuk. Habis itu kan udah selesai di ini, yang di vektor tadi. Terus jangan lupa di save untuk kedua kalinya. Save. Oke, terus terus close. Habis itu kita ke generate. Nah, ini tuh step paling greget ya. Generate untuk yang ini dia jadiin Verilog. Kalau udah Verilog ya udah nggak usah diganti-ganti. Terus centang yang bagian create block symbol file ini, terus ini biarin none. Terus lokasinya juga udah bener. Kalau udah langsung generate aja. Ini kayaknya lama ya. Jadi kalau misalkan lama, maklumin aja. Serius, maklumin aja kalau lama. Ya, ini jadi generate-nya udah selesai, percayalah tadi sebenarnya udah 1 menit sendiri. Jadi kalau udah langsung di close, terus ini juga langsung di close aja. Nanti klik oke. Setelah itu kita ke bagian hierarki, ya. Terus files klik kanan, add remove file project. Terus ini udah di file ya. Terus di sini di browse, cari file yang ini di Penios 2, terus sintesis, pilih file yang bisa dibuka sih. Nah, yang belakangnya QIP atau keep itu terserah kalian mau bilangnya gimana. Terus open dan mohon maaf tiba-tiba muncul dia emang suka nggak jelas. Setelah itu dia di apply terus oke. Ini malu-maluin banget emang tiba-tiba muncul kayak gitu. Klik oke. Setelah itu uh,
Di bagian ini itu diklik, terus pilih yang belakangnya .v, klik kanan, terus set as top level entity apa itu pokoknya. Terus ini ke hierarki. Nah, sekarang kita ke proses analysis and synthesis. Ini juga lama, tunggu aja. Proses analysis and sintesisnya udah selesai, lihat waktunya 2 menit, itu udah kalau di video udah lama banget. Terus sekarang kita menuju ke assignments. Untuk assignments, klik pin planner. Di sini kan ada clock nih. Jadi di sini yang lokasinya berubah atau lokasinya diubah, pokoknya itu cuma di bagian clock. Jadi dia diganti bukan diganti pakai, dia diganti jadi pin P11. Pin P11 enter, kemudian run IO assignment ini. Biasanya kalau yang run IO tadi itu nggak selama compile. Compile itu lama banget parah. Bisa dengerin musik kalian kalau lagi nge-compile tuh. 3 menit sendiri. Udah selesai, kita ke assignment lagi, lalu device, kemudian di bagian device and pin options, kita ganti di configuration mode, itu ganti jadi single uncompressed bla bla bla, pokoknya yang paling bawah. Yang paling bawah. Setelah itu klik OK, kemudian OK, ini baru compile design. Nah, ini baru kalian bebas mau dengerin musik, mau ngapain, terserah, karena lama banget. Setidaknya itu 3 menit, 3 menit, 4 menit, ya itulah rentangnya segitu. Proses compile design udah selesai, bisa dilihat di bagian sini, udah 3 menit 24 detik, dan itu kalian dengerin lagunya EXO tuh udah selesai. Berarti kan lama tuh. Tapi ya, begitulah. Sekarang kita ke bagian tools, kemudian klik yang Neos to Software. Wih, lama banget. Biasa nunggu. Simpannya di sesuai dengan file yang kalian tadi nyimpen ya. Jadi di pneos 2. Dan oke, ini juga lama. Mari kita menunggunya. Oke, kita udah berada di bagian bagian Eclipse-nya sendiri. Sekarang kita langsung ke file, kemudian new, pilih yang paling atas, pokoknya yang ada BSP, bla bla bla, itu kalian klik. Apa lagi deh? Nah, di bagian ini kalian harus nge-browse lagi filenya. Gak perlu sih sekarang ya. Ini pilih yang jenis filenya tuh SOPC, berarti ini. Ya, itu kemudian open. Nah, di sini tuh lama lagi nggak tahu tiba-tiba nge-lag kayak gini.
lama banget. Sebenarnya tuh bikin video tuh nggak selama ini ya, cuman karena kelamaan nunggu yang hal beginian tuh akhirnya jadinya lama. Udah, udah, kok suara jadi serak sih? Udah, kemudian project name kita ubah jadi Penios 2 kayak gini. Untuk template dia pakai yang Hello World Small. Di next ya kayak gini sebenarnya gue nggak tahu mau finish. Mama juga. Sekarang di sini udah ada Penios 2 sama ada dua jenis Penios 2, ada yang biasa aja, ada yang underscore BSP. Seperti ini. Untuk yang di hello world small.c ini kita double klik. Tampilannya kayak gini. Kemudian di bagian Penios 2 dia tinggal di klik kanan. Kemudian build project. Setelah ini adalah part yang bikin saya kesel. Tunggu aja. Dan ini muncul kembali. Sebenarnya tuh kayak literally have no idea gitu. Itu sebenarnya buat apa? Terus ngapain dia tiba-tiba muncul kayak gitu. Nah, step berikutnya yang pnews.elf ini dia diklik kanan. Kemudian run as news to hardware.
Loading lagi dong. Nggak ada habisnya emang loading tuh guys. Nah, ini adalah tampilan yang muncul. Jadi, ketika sampai di sini, ini ada sebenarnya sih jujur aja ya, tag video yang ini tuh udah adalah tag ke-10 kalau nggak ke-11. Gara-gara bagian ini. Karena kan kami untuk membuat video kayak gini tuh ada istilahnya tuh kayak apa ya? Tutorialnya ya, kita harus ngikutin itu. Waktu kita ngikutin tutorial, dia tuh sampai ada tulisan hello from Neos bla 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 di bagian sini nih. Bagian sini. Dia nggak munculin pada bagian ini. Terus udah ikut ini kan istilahnya tuh kayak ikut cara yang di modul kayak refresh connections, terus centang bagian ini, and nothing happen. Dan ternyata waktu saya pikir lagi, kayaknya dia tuh bisa muncul yang benar-benar berhasil. Maksudnya kayak si bagian yang Hello from News tuh yang dibilang dia tuh berhasil kalau muncul kayak gitu tuh karena dia punya FPGA, FPGA atau gimana itu kalau nyebutnya, karena ada itu, sedangkan kita kan nggak punya. Jadi sepertinya step kita tuh berhenti sampai di sini. Dan waktu tadi sebelum take yang ke-11 nih, kayaknya ke-11 deh. Take yang ke-11 ini sempat lihat punya teman-teman juga yang dari kelas lain. Kok apa mereka mengalami hal yang sama gitu. Ternyata mereka mengalami hal yang sama juga dan mereka tuh mukanya kayak nggak ambil pusing gitu. Dalam sehari aja udah sampai take 5 kali. Untuk hari ini kemarin udah 5 kali. Jadi itulah perjuangan saya untuk membuat video ini because I have no idea tentang hal-hal demikian. Dan ya sepertinya video kali ini dicukupkan sampai segini karena juga kita nggak ada FPGA, FPGA itu lah pokoknya nggak ada itu. Dan saya berharap ini adalah video terakhir yang dibuat selama tahun ini karena dengan adanya kuliah online ini tuh kayak berasa jadi youtuber gitu, apa-apa di video gitu. Jadi kan harus gitu, harus pintar ngomong gitu lah. Terus ini juga pintar. Yaudah, terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Tapi sebenarnya saya nggak merasa bersalah loh dengan siapapun. Saya juga nggak nyalahin siapapun. Oke, terima kasih. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.